Saya bahagia sekali bisa hadir kembali di ruangan Anda semuanya, tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan setiap kali saya berjumpa dengan Anda, hidup kita ini ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Mau bahagia, mau tidak bahagia, mau sukses, mau gagal, mau maksimal, atau mau tidak bisa mencapai titik maksimal, semua tergantung daripada apa yang kita lakukan dengan firman Tuhan. Karena saudara-saudara, sudah jelas dikatakan oleh kitab Mazmur, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudara mau berhasil? Hiduplah di dalam kebenaran firman. Saudara mau berhasil, taatilah setiap kata-kata firman. Saudara mau berhasil, terapkanlah setiap kebenaran firman. Dan pagi hari ini, saya mengajak Anda semuanya untuk mengalami kebenaran firman. Karena kebenaran yang dialami, kebenaran yang menjadi pewahyuan, kebenaran yang sudah mengalami perjumpaan akan mengubah sisa hidup kita. Amin, saudara-saudara. Saya mau mengajak Anda semuanya untuk membahas tentang satu hal yang saya yakin kita semua memerlukan topik ini, yaitu akar masalah dari konflik. Kalau ada konflik, kalau ada masalah, kalau ada pertentangan, kalau ada pertengkaran, kalau ada perselisihan, sebetulnya akar masalahnya di mana? Saudara-saudara, mengapa kita semua punya persoalan? Mengapa kita kadang-kadang berselisih? Mengapa kita bertengkar? Baik di rumah, di gereja, di sekolah, di tempat pekerjaan, dimanapun saja yang namanya konflik itu ada. Nah, kita begitu cepat kadang-kadang kalau memiliki konflik langsung kita memberikan tuduhan kepada penguasa-penguasa di udara, ya kan? Oh, ini gara-gara iblis. Oh, ini gara-gara santet. Oh, ini ada orang yang kirim guna-guna. Kita begitu cepat mencari kambing hitam bahwa persoalan ini datang dari kuasa kegelapan. Padahal ada banyak persoalan yang sumbernya adalah saya, Anda. Mari kita membahas ini, saudara. Ini penting sekali. Kalau kita membaca dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama, dari manakah asalnya segala perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah itu berasal dari keinginan-keinginanmu yang terus saja berperang di dalam dirimu untuk mendapatkan kesenangan dunia? Saudara perhatikan baik-baik kalimat ini. Dari manakah asalnya segala perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah itu berasal dari keinginan-keinginanmu yang terus saja berperang di dalam dirimu untuk mendapatkan kesenangan dunia? Dari mana sumber segala pertengkaran menurut Yakobus? Keinginanmu, keinginanku, keinginan yang tidak didapatkan bisa mendatangkan iri hati dan kecemburuan serta kemarahan. Saudara-saudara, kalau saudara membaca di ayat-ayat yang berikutnya, saudara akan menemukan bahwa keinginan yang tidak jadi kenyataan itu bisa mendapatkan atau membuat Anda jadi marah. Amsal 11 ayat 23 mengatakan, keinginan orang baik selalu menghasilkan yang baik, tapi yang diharapkan oleh orang jahat hanyalah kemarahan. Yakobus menjelaskan, kalau kita mau menelusuri akar pertengkaran, akar persoalan, akar perselisihan adalah saya. Dimulai dari ego saya. Jadi waspadailah saya, waspadai ego Anda, karena semua persoalan mulai dari dalam diri Anda. Dengar baik-baik, semua perselisihan, semua kemarahan, semua kegalauan, semua ketidakbahagiaan dimulai dari dalam diri Anda. Yang kedua, keinginan Anda. Keinginan. Jadi I and want. Saya dan apa yang saya inginkan. Ini yang menjadi biang keladi segala macam kejahatan, kata
kitab Yakobus. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita perlu mewaspadai ini, saudara. Itulah sebabnya mari kita cek lebih dahulu betapa pentingnya Anda memahami bahwa ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, untuk saudara bisa melerai konflik batin, menenteramkan hati Anda, membuat Anda menikmati kebahagiaan dalam hidup, Anda harus tahu batasan, perbedaan antara apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan. Karena semua persoalan itu datangnya dari keinginan, bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan, keinginan. Saudara-saudara, contoh, kalau saya lapar, saya butuh makan. Makan adalah kebutuhan biologis, iya kan? Tapi punya HP baru yang harganya mungkin 20 juta, yang mutakhir, kameranya 4 atau 6, itu adalah keinginan. Jangan sampai keinginan demi keinginan demi keinginan membuat Anda pada akhirnya tidak bisa menikmati kehidupan. Amin. Jadi yang pertama harus Anda waspadai adalah ego, saudara. Saya. Semua persoalan dimulai dari saya. Kemarin saya mengajak saudara menebak, kalau saudara membaca kata pride atau sombong, P-R-I-D, tengah-tengahnya ada huruf apa? I. Jadi kesombongan dimulai dari I, ego. Kalau saudara membaca kata crime atau kejahatan, C-R-I-M-E, crime, apa huruf tengahnya? I, saya. Kejahatan itu sumbernya apa? Sumbernya siapa? Saya. Kalau saudara membaca kata sin atau dosa, S-I-N, huruf tengahnya apa? I. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Yakobus. Segala macam perselisihan, konflik, pertengkaran selalu melibatkan I. Makanya kalau Anda bertengkar, jangan cepat-cepat nyalain iblis. Jangan cepat-cepat nyalain guna-guna kah, apa itu pelet, apa itu witchcraft, apa itu namanya kuasa gelap. Jangan cepat-cepat, karena sumber masalahnya ada di sini. Saya yang mana? Saya yang punya keinginan terlalu banyak. Maka waspadai keinginan Anda, apalagi kalau keinginan-keinginan itu bersumber dari kemauan daging, hawa nafsu duniawi. Anda akan bermasalah. Mari kita akan lihat berikutnya, saudara-saudara. Kita akan melihat di dalam ayat yang berikutnya, kita akan menemukan, saudara-saudara, dikatakan kalau harapan dipenuhi, kalau harapan tidak dipenuhi, batin merana. Kalau keinginan terkabul, hati bahagia. Jadi saudara, ada orang-orang yang diperintah oleh keinginan yang akhirnya tidak bisa menikmati hidup karena hidupnya habis hanya untuk ingin ini itu. Yang akhirnya orang itu tidak bisa menikmati hidup. Dengarkan baik-baik. Amsal pasal 119 ayat 36. Berilah aku hasrat untuk mentaati peraturanmu, melebihi keinginan untuk menjadi kaya. Pemazmur mengatakan, Tuhan tolong, buatlah hatiku ini punya hasrat, keinginan untuk mentaati firman, bukan untuk ingin kaya, ingin kedudukan, ingin jabatan. Tidak ada salahnya. Yang salah adalah kalau keinginan saudara mendapatkan kaya melebihi keinginan Anda melakukan dan menuruti firman Tuhan. Ketika keinginan Anda pada akhirnya justru melawan kebenaran firman dan membuat Anda tidak taat kepada firman, Anda harus tahu bahwa Anda sedang dalam jebakan menuju pada kehancuran. Ini contoh. Saudara sudah punya istri yang diberkati oleh Tuhan dan saudara pernah berjanji di hadapan Tuhan melakukan firman Tuhan yang mengatakan maka laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Istrinya.
Tapi karena saudara ikut tetangga sebelah yang istrinya 14, kemudian saudara mengatakan, oh tetangga saya punya istri 14, depan punya 6, samping punya 7, belakang punya 9, masa saya hanya 1. Kemudian mengikuti keinginan saudara, akhirnya pengen punya lebih dari 1 istri. Padahal firman Tuhan mengatakan satu istri. Ketika Anda demi keinginan, Anda lebih mengikuti keinginan daripada keinginan Tuhan, Anda sedang dalam jebakan Batman yang menghancurkan Anda. Waspadalah. Amin. Waspadai hidup Anda ketika Anda lebih menyukai keinginan untuk memuaskan nafsu Anda daripada keinginan untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Mari kita lihat di sini. Keinginan orang baik selalu menghasilkan yang baik. Tetapi yang dapat diharapkan oleh orang jahat hanyalah kemarahan. Jadi saya mau bertanya kepada saudara, ketika keinginan diilhami, dimotivasi untuk kebaikan, untuk menyenangkan Tuhan yang Maha Baik, untuk kebaikan sesama kita, untuk kebaikan diri saudara, keinginan saudara akan mendatangkan kebahagiaan. Tetapi kalau keinginan Anda hanya untuk memuaskan hasrat pribadi Anda akan jatuh dalam perangkap kemarahan. Bawaannya marah. Saudara-saudara, saya baru mengikuti sebuah sinetron. Bawang putih berkulit merah. Saudara mungkin ada yang menonton sinetron itu. Ada satu orang yang jahatnya bukan main, namanya Elisa. Dia selalu memanfaatkan adiknya. Saudara, dia selalu ngakali, dia selalu berbuat jahat, punya niat yang tidak baik. Yang diharapkan hanya harta. Bahkan adiknya sendiri dijahili, adiknya sendiri dizalimi, suaminya sendiri ditelantarkan. Ini perempuan karena hanya ingin mendapatkan, memenuhi keinginannya, akhirnya hidupnya selalu dalam kemarahan. Benar apa yang dikatakan oleh kitab tadi, saudara. Maka waspadai kemarahan dan keinginan dalam hidup saudara. Mari kita akan lihat apa yang dikatakan berikutnya. Saudara, waspadai ini. Di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 20. Di dunia orang mati selalu ada tempat. Begitu pula keinginan manusia tidak ada batasnya. Saudara-saudara dengar baik-baik. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan di neraka sana itu segalanya tidak ada terbatas. Keinginan-keinginan selalu di sana, keinginan jahat itu begitu leluasa, tidak ada batasannya. Demikian juga dengan di kehidupan orang yang selalu punya keinginan itu tidak ada batasnya. Kalau mau dibilang kapan cukup, dikatakan cukup, susah untuk membatasinya. Waspadai keinginan Anda karena ada orang yang ingin ini, setelah mendapatkan masih ingin ini, maka waspadai, kata Tuhan Yesus, segala ketamakan dalam hidup Anda. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Kata ketamakan yang ditulis di dalam Injil Lukas adalah plenousias. Plenousias itu artinya orang yang pengen untuk plenty, memiliki lebih banyak, sehingga hidupnya dikuasai oleh keinginan. Orang yang hidupnya dikuasai oleh keinginan, suatu saat dia akan menyesal. Karena bagi orang yang punya niat untuk ingin ini, ingin itu, akhirnya tidak bisa menikmati hidup. Saudara-saudara, ada satu orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, "Guru, tolong jadilah hakim atas persoalan kami. Saudara kami tidak mau berbagi warisan dengan kami." Kemudian Yesus mengajukan sebuah cerita, ada orang muda yang bodoh. Orang muda ini pekerjaannya dia menanam, dia kemudian memanen, mengumpulkan hasil panenannya, kemudian membawa ke lumbung. Besok pikirannya hanya satu, menanam lagi, memanen lagi, masukkan dalam lumbung. Oh, lumbung sudah besar, tidak muat untuk panen. Dia rombak lumbungnya, dia
perbesar kapasitas lumbungnya, manen lagi, rombak lumbungnya, mengumpulkan. Setelah semua terkumpul, baru dia bilang kepada jiwanya, "Hai jiwaku, ada banyak makanan, ada banyak minuman yang bisa kau pakai untuk bertahun-tahun lamanya. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Dan sebelum dia makan, sebelum dia bisa menikmati apa yang dia miliki, dia mati. Kemudian ada pertanyaan, lalu untuk siapakah hartanya itu nanti? Kemudian bodoh. Ada kalimat yang tidak baik, saudara, di situ. Orang kaya yang bodoh. Mengapa bodoh? Karena hidupnya disetir oleh plenosias, keinginan. Ingin ini, kemudian dia mengorbankan kesejahteraan batinnya. Dia tidak sempat untuk mencari istri sehingga pada waktu mati tidak tahu siapa yang menguburkannya. Dia tidak pernah benar-benar memikirkan masa depannya seperti apa. Saudara-saudara, kasihan ini orang muda yang bodoh. Begitu bodohnya dia tidak pernah memikirkan bahwa kebodohannya akan ditulis di dalam sebuah kitab suci dan jadi omongan banyak orang. Saya sedang ngomongin dia, orang muda yang bodoh. Waspadalah. Hidup sekali, jangan dipenuhi dengan plenosias. Ingin ini. Bertobat, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya mau melanjutkan pengajaran kita, saudara-saudara. Kalau yang namanya keinginan itu tidak ada batasnya, maka kalau Anda ingin bahagia, rahasia dalam hidup Anda yang harus Anda miliki adalah taklukkanlah keinginan. Bukan keinginan yang menguasai Anda yang harus menguasai keinginan. Anda yang harus bisa memanage what I want. Apa yang saya mau, Anda harus bisa memanage apa yang menjadi hasrat nafsu Anda. Kalau tidak, Anda akan jadi bulan-bulanan nafsu Anda. Anda akan jadi korban keinginan Anda sendiri, sehingga akhirnya Anda terjebak gara-gara tetangga bisa bangun rumah, beli mobil baru, kemudian saudara menghalalkan korupsi, ngambil uang rakyat, ngembat uang negara, saudara, demi memenuhi keinginan. Gara-gara ingin membeli tas yang harga 50 juta, Anda akhirnya mencuri uang yang bukan miliknya saudara. Gara-gara saudara ingin memiliki pelayanan yang besar, kemudian Anda menghalalkan segala macam cara. Waspadai keinginan Anda, karena dari keinginan Anda bisa tidak menikmati kehidupan ini.